dinyanyi di dalam nama Tuhanmu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau memuji nama Tuhan karena nama Tuhan sungguh penuh kemuliaan.
kita mau menerima taburan firman Tuhan. Lebih baik kami Tuhan satu hari saja di tempat-Mu Tuhan, tapi itu sudah bisa menunjukkan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Satu hal yang ku rindu
1000 hari di hadapan Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Lebih baik 1 jam kami ada di kaki Tuhan daripada 24 jam kami ada di luar hadirat Tuhan. Sadarkan pujian ini untuk mengajar kepada kami betapa ada nilai tinggi saat kami duduk di bawah kaki Tuhan. Kebenaran yang sebentar kami dengar Tuhan urapi. Roh Kudus memberikan penjelasan lebih lanjut. Hamba-Mu dapat berkata-kata, tetapi tanpa kuasa urapan-Mu tidak ada artinya sama sekali. Oleh sebab itu kuasa urapan hikmat wibawa Allah turun atas hamba-Mu, menjadi berkat setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita telah memperingati hari Pantekosta. Di hari Pantekosta inilah disebut lahirnya gereja. Jadi gereja lahir ketika tiba pada hari Pentakosta 3.000 orang. Dan gereja akan mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Dan hari ini, bulan ini kita akan belajar gereja yang bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Matius, maksud saya Matius pasal 16 ayat 15. Kalau Kisah Rasul pasal 2 itu akan kita bicarakan minggu yang akan datang, saudara. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu ada banyak pendapat tentang Yesus Kristus. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan nabi-nabi yang telah bangkit dari antara orang mati. Banyak rumor, banyak hal yang disampaikan oleh banyak orang. Tetapi kalimat Yesus mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dari sini kita tahu bahwa pengiringan kita kepada Tuhan itu merupakan sebuah pengakuan pribadi, bukan universal, bukan umum. Pengakuan pribadi, bahwa iman kepada Tuhan itu pengakuan pribadi. Soal surga dan neraka itu soal pribadi. Di balik kematian itu soal pribadi. Kalau dalam dunia ini semua bisa bekerja bersama-sama, tetapi dalam kehidupan di balik kematian, suami tidak bisa membawa istri atau istri tidak bisa membawa suami, sekalipun dia punya jabatan rohaniawan seperti pendeta,
Pratama, Pendeta Madia atau Pendeta. Saudara-saudara, mari kita akan belajar tentang gereja. Siapakah aku menurut kamu? Saudara, Petrus berkata, engkaulah Mesias. Mesias itu pengakuan yang pertama kali, credo yang pertama. Pengakuan yang pertama Yesus adalah Mesias, itu dari Petrus. Mesias itu Mesaya, Kristus dalam perjanjian baru yang diurapi artinya dalam bahasa Indonesia. Yaitu kalau orang mengaku Yesus adalah Kristus, berarti dia mengaku bahwa Yesus adalah Raja, yang kepadanya dia harus taat tunduk, yang kepadanya dia harus menyembah, yang kepadanya dia harus memiliki komitmen yang tinggi. Kalau kita mengatakan Yesus sebagai Raja, dialah Kristus, berarti itu sebuah pengakuan di mana kita mengabdikan hidup ini kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk melakukan tugas atau pengakuan Petrus kepada Yesus adalah sebagai Mesias. Merupakan pengakuan itu merupakan berdirinya gereja. Gereja berdiri karena sebuah pengakuan. Gereja ada karena adanya sebuah pengakuan Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Mesias. Umat perjanjian lama itu mengakui Yesus sebagai Mesias, itu dia masuk dalam sebuah umat Allah, di mana Allah berdiri sebagai Allahnya yang harus ditaati dan kepadanya ia tunduk. Gereja hadir, gereja ada karena adanya sebuah pengakuan. Dalam pengakuan itu ada sebuah yang namanya respon. Sebuah respon. Kalau tidak ada respon, tidak mungkin kita ini menjadi gereja-gereja Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah memaksa orang. Matius 11 ayat 24, marilah kepadaku sekalian orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya orang-orang yang mau datang kepada Tuhan akan mendapatkan sebuah kelepasan. Mari ikutlah aku. Berarti adanya sebuah ajakan yang perlu diresponi. Saudara bisa mendengar tentang firman Tuhan 10 kali sehari. Kalau kita tidak meresponi, itu tidak mungkin. Saudara bisa mendengar tentang persembahan. Saudara bisa mendengar tentang pengampunan. Saudara bisa mendengar tentang memberi. Saudara bisa mendengar bagaimana kita bisa mengasihi. Tetapi semuanya terpulang pada jemaat. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang meresponi firman Tuhan. Kalau enggak bisa. 1000 kali pendeta khotbah tentang perpuluhan, 1000 kali pendeta khotbah tentang mengampuni, 1000 kali pendeta khotbah tentang memberi, 1000 kali pendeta khotbah tentang bagaimana kita berbuat baik, 1000 kali pendeta khotbah tentang bagaimana kita rajin beribadah. Kalau kita tidak ada respon, nanti kita tidak bertumbuh. Kalau yang 1000 kali itu tidak dijadikan rema atau pesan khusus dalam hidup kita. Kalau yang 1000 kali firman Tuhan kita dengar itu hanya sebatas menjadi konsumsi pikiran kita, no, tidak berarti. Pertanyaan pertama ada respon. Kalau ada sebuah respon berarti ada sebuah komitmen, sebuah kesediaan melakukan apa yang dijanjikan itu. Jadi setelah respon adanya sebuah komitmen. Setelah ada komitmen, saudara, adanya kesediaan melakukan. Kalau pacaran ya, saudara, anak muda yang pada zaman sekarang ini ya,
I love you, do you love me? Gitu. Saya mencintaimu, apakah kau mencintaiku? Kalau katakan ya, itu respon. Setelah respon adanya sebuah komitmen. Makanya perlu pacaran. Ya, pacaran dengan batas-batas tertentu ya. Dari pacaran itu, pacaran didefinisikan adalah saling mengenal. Ya, kalau pacarnya itu ngampekan, cemburuan, ya, kalau jajan sendiri-sendiri, ya, nggak pernah neraktil, pelitnya setengah hidup, ya, jangan dilanjuti. Nanti rumah tangga pasti juga begitu. Ada suami-suami yang pelit sekali sama istrinya. Untung nggak ada di GPI. Pak masih. Amin. Ada istri-istri itu ya. Ada kalau waktu pacaran tuh yang perempuan pelit sekali, nggak pernah memberi, nggak pernah apa, udah tinggal aja. Sebab nanti kalau jadi istri itu nanti prinsipnya uangmu uangku, uangku uangku, gitu saudara. Tapi nggak ada di sini saudara. Istri itu kalau sudah pegang duit itu keluarnya susah banget saudara. Untuk sisanya begitu. Nggak begitu. Kalau susah begini, kalau kita nggak bisa begini, nggak bisa begini saudara. Adanya sebuah komitmen. Nah, setelah komitmen jangan pakai kita serius. Oh enggak serius kita glorius. Kita menikah. Setelah menikah aku mau menerima menjadi istri dalam suka duka dan nah itu sebuah perjanjian. Nah perjanjian itu bukan janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Nah saudara, kalimat itu mesti harus kesediaan kita melakukan sehingga keluarga itu bisa lestari, keluarga itu tetap romantis dan harmonis kalau keluarga itu pegang komitmen. Nah ini yang menyebabkan banyak keluarga hancur karena dia tidak pegang komitmen, karena dia tidak bersedia melakukan sebuah tugas atau perjanjian ini. Nah ini loh ya saudara, Pak yang penting kan seiman, betul seiman. Tapi kalau nggak balan, tidak balan saudara, istrinya cinta sama Tuhan, suaminya tidak cinta sama Tuhan, itu jomblang. Ya, suaminya maunya ke sana tiap minggu, istrinya mau pelayanan. Itu nanti akan terjadi sebuah misunderstanding, bisa terjadi miscommunication. Sementara istri harus kebaktian, suami maunya hura-hura. Kalau nggak balance, punya tidak takut akan Tuhan, suami tidak takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, betul. Kalau istri takut akan Tuhan, suami takut akan Tuhan, istri tidak takut akan Tuhan, itu juga akan mengalami kebencanaan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, gereja itu merupakan sebuah komitmen yang dimana setiap orang harus melakukan perjanjian. Kalau kahal, eklesia itu kahal dalam perjanjian lama. Kahal adalah sekelompok orang yang dipanggil Tuhan untuk mengabdikan kepada hidupnya kepada Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir dari tempat perbudakan, dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 itu menunjuk bahwa sekelompok ini mengabdikan hidupnya pada Tuhan. Itu kahal umat. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya harus taat dan tunduk. Perjanjian kita kepada Tuhan melalui darah Yesus, inilah darah perjanjian. Ya, itu yang setiap perjamuan kita baca. Saudara, kalau Yesus mati di kayu salib buat kita sebagai perjanjian, kalau Yesus setia sampai akhir, kalau kita tidak setia sampai akhir, itu merupakan sebuah pengkhianatan.
Kalau kita melanggar dosa saja, tahu melanggar dosa, itu sebuah pemberontakan. Sebab dosa itu kan dalam bahasa Yunani ada asebia, ada anomia, ada hamartia. Asebia itu pemberontakan, memberontak. Tahu tapi tidak dilakukan. Waktu ini kita ibadah, tapi tidak mau ibadah. Ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan, itu asebia, memberontak. Kalau ini jangan dimakan ya, tapi dimakan, itu pemberontakan. Tahu kita tidak boleh korupsi, kita korupsi, pemberontakan. Tahu kita tidak boleh berzina, kita berzina, itu pemberontakan. Kita tahu mestinya kita memberi, kita tidak memberi, itu semua pemberontakan. Asebia. Yang kedua anomia. Anomia tidak nomos, itu hukum. Anomia tidak berhukum. Semau gue. Pokoknya saya mau begini, itu kemauan saya, itu anomia. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Nggak boleh semau gue lagi. Itu sebuah perjanjian. Hamartia itu melenceng. Orangnya namanya hamartalos. Mestinya dalam merel kebenaran, tetapi dia menyimpang dari kebenaran. Itu namanya hamartia. Itu hakikat dosa dalam perjanjian baru. Saudara, kalau kita sudah ada dalam sebuah koridor perjanjian dengan Allah, maka kita harus melakukan. Sebab gereja, saudara, gereja itu tidak statis, tetapi gereja itu dinamis. Gereja itu dari bahasa Portugis igreja. Igreja itu dari bahasa Yunani keriake. Keriake memiliki arti milik Tuhan. Kita milik Tuhan, kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Ya, kamu bukan milik kamu lagi. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, kalau kita milik Tuhan, kita tidak mesti, kita tuh sudah tingkatan kita sudah tidak khawatir apa yang kita makan, kita minum, kita khawatir akan hari esok, itu sudah kita sudah lewat ini. Itu bukan kelas kita. Kita mestinya sudah, kalau saya jadi milik Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kelas kita sudah tidak lagi, gimana ya nanti ya, gimana ya anak saya nanti ya. Kekhawatiran kita sudah kita tinggalkan. Saudara-saudara, kalau dalam Matius pasal 16 ayat 18 itu diterjemahkan eklesia, exkalio, dipanggil keluar dari dunia. Kata eklesia itu memiliki arti umum, yaitu sekelompok orang yang dipanggil oleh pembawa berita dari negara untuk mereka kumpul, entah itu wajib militer, entah itu membuat bendungan, entah itu membuat gedung, itu namanya eklesia. Jadi eklesia itu yaitu orang-orang yang dipanggil dengan sebuah pekerjaan khusus. Dalam the dictionary, the New Testament dikatakan bahwa itu eklesia itu all out itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kita dipanggil untuk tidak santai, tidak melakukan tugas. Eklesia itu dipanggil dalam arti memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Di pundak kita itu ada misi dan visi. Saudara, gereja bisa berarti yang pertama gedung. Gedung gereja itu mengambil sekian persen daripada pertumbuhan. Ya, gedung gereja. Jemaat yang pindah dari tempat yang lain yang sudah kita alami 25 tahun memang begitu berat untuk bertumbuh.
di Villa Bekasi itu dari 40 sampai 60, 40 sampai 60-an. Setelah pindah-pindah itu saya pernah sampai 2 orang, pernah 1 orang di villa ini. 1 orang, 2 orang, 3 orang, paling banyak 6 orang. Tapi saya harus tetap layani, saya harus tetap setia. Ya, sampai saya datang ke tempatnya yang punya rumah, masih pakai daster, ngepel. Loh, hari Minggu ya Pak ya? Saya lupa. Udah, hari Minggu kita kebaktian aja berdua. Nggak, nanti saya balik dulu. Saya mengalami agak down pelayanan di sana karena pindah-pindah pada waktu itu harus disebu. Tetapi gereja yang terpenting yaitu pribadi kita. Di dalam diri kita ini adalah gereja Tuhan. Kalau ini bisa hilang, semua bisa musnah. Tetapi gereja Tuhan yang terus bertumbuh, gereja Tuhan yang terus aktif ada di pundak kita. Cuma persoalannya sejauh mana tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara lakukan. Gereja harus sehat. Kalau gereja tidak sehat akan hancur. Ke 1 Korintus pasal 3. Oh, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, aku golongan Kefas. Kalau masih ada gap-gap dalam satu gereja, tunggu tanggal mainnya, gereja itu akan hancur. Kalau salah satu paling, oh saya nggak suka sama Pak itu, Pak Pendeta kayak itu dia sama saya, itu kan apa ya, negatif thinking, prasangka buruk. Murid-murid kan prasangka buruk. Oh, Sakeus dipanggil, dia kan orang berdosa, itu prasangkanya kan nggak buruk. Ikutlah aku, Matius tukang Lewi kalau dipanggil. Mereka sudah punya mindset cara pandang. Belum, memang gaya kita itu masing-masing. Ya, gaya saya beda dengan gayanya Pak Franyanto, Pak Lokotwa. Itu kayak KKL 2.000 orang. Gayanya mau begitu. Ibu Eva Lulu, Pak Lulu pakai gaya Solo, ya. Ibu Vivian gayanya beda. Oh, aku suka khotbahnya dia. Nah, kalau kita masih mau mengelompokkan demikian, saudara, itu gereja yang nggak sehat. Gereja nggak sehat tidak ada gap antara pelayan Tuhan, antara majelis, antara pengurus, gitu. Nggak ada. Tapi kalau di dalam hati kita masih menaruh prasangka buruk, negatif thinking dan siap, itu nggak sehat rohani. Dengan siapapun lah, bukan hanya semua. Ada, tapi nggak ada di sini. Saya kutubkan di tempat lain. Kalau ada tugas dia baru masuk. Kalau tidak ada tugas dia tidak masuk. Maka saya berkata kepada mereka, off, nggak usah dikasih tugas lagi. Saya bilang, nggak usah kasih tugas memimpin ujian. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dalam pemberitaan Injil, baik melalui khotbah, pengajaran, atau ibadah. Itu satunya adanya kesatuan. Gereja itu kan unity. Gereja juga bertumbuh melalui firman Tuhan. Makanya kita ada program khotbah. Saya persiapkan minggu depan siapa, minggu depan siapa, minggu depan siapa. Saudara tahu kalau Ibu Vivian mau khotbah itu, ini buku setumpuk, ini buku setumpuk, lihat Google, ini apa, ya Pak Yanto, Pak Lulu, ya. Itu setumpuk. Nah, ini saudara bisa bersyukur. Ini merupakan buahnya ringkasan dia baca bergumul demikian, proses pembelajaran. Dan ini kita juga jarang modal kami, karena memang keuangan kita belum sehat juga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja yang bertumbuh dalam banyak hal, baik kehidupan sesuai dengan kehidupan Kristus. Kalau karakter kita tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai gereja Tuhan, kita gereja Tuhan nggak sehat. Kita nggak sehat.
Mungkin sehat secara jasmani, tapi kerohaniannya nggak sehat. Masih ada rasa benci, rasa dendam, ya. Orang Jawa bilang warsain roha, ya. Sakit hati. Inilah yang sehat nih. Jasmaninya bisa sehat, tapi rohaninya nggak sehat. Malas berdoa, kebahagiaan aja rasanya berat, ya, memberi pun rasanya berat, nggak sehat rohaninya. Saudara, gereja yang sehat itu adalah gereja yang dalam setiap ibadahnya itu memiliki sel-sel, kelompok-kelompok. Saya ingin sehabis ibadah ini, ya, minggu yang lalu sebenarnya saya mau ibadah ini, anak-anak remaja tinggal jangan pulang dulu, ya, remaja, ya, seperti ya anak-anak Pancasila itu masih remaja semua, ya, habis siapa lagi yang masih remaja ya, kumpul dulu, ayo kita adakan ibadah lagi. Kalau mau ibadah di restoran, ayo, ya, di warung Tegal atau di kumpul-kumpul. Nanti saya minta Bu Eva sama Pak Franyanto untuk tinggal ngumpulin remaja-remaja, ajak ngobrol dulu, duduk bersama, ya, duduk bersama, ngobrol, jangan langsung pulang, ya, jangan pulang. Atau mau makan mie di luar, di bawah juga ada mie. Ya, jadi bertumbuh. WBI juga belum jalan di WBI, ya, di Gua Siolang, ayo dihidupkan kembali. Kebaktian keluarga juga belum hidup. Kita cuma seminggu sekali. Doa kita itu kan kebaktian tengah minggu. Kita bisa kumpul doa bersama, kemana hanya 4 orang, hanya 5 orang. Kalau remaja-remaja berdoa bersama-sama, Tuhan kirim jiwa-jiwa, saya katakan kita bisa kebaktian 2 kali. Orang-orang bisa kebaktian 3 kali, 2 kali. Sesuatu mikir kenapa kebaktian? Karena kita nggak punya gairah, semangat. Nah, gereja yang sehat, gereja yang sehat adalah gereja yang sehat dalam hal keuangan. Sebab gereja itu bukan hanya perlu doa, tetapi juga perlu dana. Ini lampu ini kalau telepon mati, nggak bisa. Ya, dulu saya punya ide, coba telepon kasih semua jemaat siapa yang gerak, tapi saya nggak mau. Ada usaha apa? Tiap bulan 200 itu nanti jangan sampai mati. Kan nanti kita kebaktian sampai mati lampu, itu perlu dana. Dan semuanya perlu dana. Ya. Apa yang bergerak ini perlu dana. Oleh sebab itu jemaat mengambil bagian, jangan kayak pelayanan saya pada waktu di Rawat Alor. Persembahan kami sedikit sekali, sedikit udah ngomong memasukkan tangannya, masukkan persembahan, tapi kosong, kantong kosong, dikit tuh. Semua masih cuma dikit banget. Saudara tahu ya, kalau saya khotbah di gereja-gereja lain memang pakai amplop, tapi amplopnya ada 2, ya, amplop ada 2, persembahan 2 kali, kemudian di depan itu ada kotak 2. Sehabis khotbah, mari silakan jemaat yang mau memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, ucapan syukur, maju ke depan. Jadi itu persembahan 5 kali. Saya juga ada ini. Makanya kalau saya khotbah di tempat lain, saya juga belajar. Saya jatah sebulan sekali keluar. Supaya saya juga mengerti. Saya tidak boleh seperti kata dalam pemburu. Ya, kita 1 kali itu 1 bulan sekali ibadah itu 800, paling banyak 1 juta. Kalau 4 kali itu katakan aja 4 juta. Pengeluaran kita 8 juta sampai 9 juta.
gereja kita belum sehat keuangannya, belum sehat. Ya. Dan saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Sebab kalau kita beri gaji kita itu 3 sampai 20 juta jemaat, kalau gereja masih kekurangan, gereja kita belum sehat keuangan. Dan kita bisa menyadari itu sejauh mana kita berkorban. Saya katakan begini, Pak, kita mau kembali persembahan 2 kali, tidak usah. Persembahan sama saja. 10.000 kalau barang berarti 5.000 sama aja. Udah, siapa yang cinta Tuhan kasih semua. Saudara-saudara, gereja harus sehat. Sehat di dalam banyak hal, termasuk sehat dalam keuangan. Ya, termasuk sehat dalam keuangan. Kalau saya punya berkat, mari kita gereja. Ya, di rumah ada wallpaper bagus, itu kita pasang gereja pakai wallpaper. Ini wallpaper mahal ya, saya cari yang mahal. Ya, wallpaper mahal. Per gulungnya itu serat, kalau bukan 170 per gulung. 170, ini perlu 3 bulan. Aku masih pernah. Saya masih berdoa. Gereja harus bagus, saudara masuk itu, wih bagus ya kan? Kita harus sehat saudara. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan bisa kita lakukan? Kalau kita mati, tabungan kita juga ada kita bawa soalnya. Nah, hubungan gereja dengan kerajaan Allah, orang-orang yang mau bekerja sungguh-sungguh, berkorban, melayani dengan segala ketulusan dalam kerajaan Allah disediakan. Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan itu tahu siapa yang berkorban, siapa yang tulus, siapa yang begini dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu. Saudara, saya sebagai gembala jemaat, saya ingin bagaimana saudara bisa nyaman di gereja bagus, saudara nggak malu, aduh gerejanya Pak Samuel bagus kan bangga. Iya kan? Ketika di sini dipakai pejabat-pejabat gereja Bethel, kan pernah sekali ada ini. Saya dengar, tapi saya bilang ini gereja orang kaya, coba gereja orang kaya, memang kaya di Bapak. Gereja orang kaya, bagus, dia belum lihat ini nanti. Pakai wallpaper, lebih bagus. Apalagi kalau di atas itu, pakai plafonnya, pakai apa? Langit-langit itu mulia gitu, kayak di langit itu bagus. Ada gereja di Kemang Pratama, kayak bagus. Nah, gereja harus bagus. Nah, yang kita lakukan itu masuk dalam kerajaan. Suatu kali kita akan mendapatkan mahkota dalam kerajaan Allah ini. Bukan asal masuk, tapi kita punya mahkota. Kalau Tuhan sendiri mati di kayu salib yang akan kita peringati hari ini melalui perjamuan, terus siapakah kita saudara? Dia mati di kayu salib, apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Untuk itu mari kita menjadi gereja yang bertumbuh. Amin. Sukacita Tuhan, ku bermakmur bagimu. Kadang hari Allah orang lain, ku beri
kami mengintrospeksi diri sebagai gereja Tuhan. Apakah kami statis atau dinamis? Ajar kami melakukan komitmen perjanjian yang sudah kami adakan bersama Tuhan, bahwa kami menjadi umat Allah, kami menjadi gereja Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran dalam hidup kami, memiliki visi dan misi serupa dengan Kristus yang memberitakan kebenaran firman. Ampuni sekiranya Tuhan dapati kami kalau kami hanya menjadi gereja yang statis, bukan dinamis. Mulai sekarang ajar kami bahwa kami memiliki aktivitas dalam melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Bapa, ampuni kami, kuduskan kami untuk kami memasuki perjamuan kudus. Hamba mengangkat tangan atas perjamuan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perjamuan ini kudus, dikuduskan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Hari ini terjadi mukjizat melalui perjamuan kudus. Kami siapkan memasuki perjamuan kudus dalam kekudusan yang dari Allah. Berkati hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau layak kami puji dan kami tinggikan. Sesembahan kami di mana kami memuji dan menyembah. Kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Tuhan kami, padamu ku percaya, padamu ku berdoa. Sehingga kakak dari Bapak Samusir belum mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat Mbak Karni, kalau ditinggal oleh orang tuanya ke rumah Bapak, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Demikian juga dengan Pak Suki yang juga
bersama Mbak Karni. Tuhan juga menyertai menolong sampai dikatakan kembali ke tempat ini dengan tidak kekurangan satu apa. Penghiburan, kekuatan, pengharapan Tuhan berikan. Melalui peristiwa dipanggil orang tua yang dikasihinya, biarlah keluarga Mbak Karni semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya kami suatu kali kelak juga akan dipanggil Tuhan dalam antrian yang panjang. Oleh sebab itu biarlah kami juga mencari Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir ada di luar kota maupun ada di rumah mereka, juga Tuhan tolong dan menyertai. Bapa, satukan kami dalam doa untuk saling mendoakan. Bapa, terima kasih apa mengangkat tangan bagi jemaat Tuhan. Melalui perjamuan jemaat Tuhan diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam namanya, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan. Terus kami juga bawa ibu mertua dalam tangan pengasihan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hamba hanya memohon belas kasih Tuhan. Tuhan memberikan apa yang terbaik. Tuhan, kami percayakan ibu mertua dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, terima kasih bagi jemaat Tuhan yang akan melanjutkan anak-anak mereka kuliah atau sekolah. Tuhan mencukupi dana yang mereka butuhkan. Dan kami percaya selama kami berharap bersama, bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan sediakan segala sesuatu. Bapak, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan bagimu. Ajar kami memberi bukan karena kebiasaan dan bukan asal kami memberi, tetapi kami memberi karena kami mencintai Tuhan, sebanding dengan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan bila kami memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Dalam pemerintahan Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberikan hikmat bersama para menteri. Tuhan tolong sehingga kesejahteraan negeri ini semakin nyata. Pemilu yang akan datang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memilih orang yang takut akan Tuhan. Injil terus tetap dapat dikibarkan dimanapun di bumi Nusantara ini, dan banyak jiwa-jiwa di negeri ini dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.